Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zidin Prasetya. Saya berasal dari Rombel 4 dengan NPM 250301030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi atau presentasi yang sangat menarik. Apa sih materinya? Jadi gini teman-teman, karena saya berasal dari Jawa Barat, saya akan mengangkat sebuah materi tentang keunikan dan juga hubungan sebuah makanan tradisional dengan simbol budaya. Hal tersebut membuat saya terpikir sebuah judul yang bernama Tutuk Oncom sebagai Simbol Budaya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu tutuk oncom? Nggak tahu ya? Saya wajar sih, karena memang di daerah sini atau di daerah Jawa Tengah tempat saya tinggal, tutuk oncom merupakan makanan yang tidak dapat ditemui atau bahkan jarang ditemui seperti itu. Jadi sebelum saya memasuki materi inti, saya mau bertanya juga sama teman-teman. Ada yang tahu nggak oncom itu apa? Nggak tahu lagi kan? Jadi, oncom itu merupakan makanan hasil dari fermentasi ampas tahu. Wah, sangat menarik bukan? Kenapa sih saya mengangkat materi ini? Hal itu disebabkan karena saya adalah orang Jawa Barat dan saya ingin makanan khas Jawa Barat itu dapat terkenal di daerah seluruh Indonesia bahkan mancanegara, sehingga saya mengangkat materi ini agar teman-teman, khususnya teman-teman Rombel 4 dapat mengetahui apa sih salah satu makanan khas dari Jawa Barat. Maka dari itu, saya mengangkat tutuk oncom sebagai simbol budaya. Nah, dalam sebuah penelitian atau presentasi ilmiah, tentu saja kita memiliki sebuah permasalahan atau rumusan masalah. Di sini saya memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa itu tutuk oncom? Bagaimana sejarah terciptanya tutuk oncom? Apa keunikan tutuk oncom? Dan yang terakhir, apa kaitan tutuk oncom dengan simbol budaya? Jika ada sebuah masalah, tentu saja kita punya tujuan untuk mencapai atau mencari solusi dari masalah tersebut. Sehingga tujuan penelitian yang dapat saya sampaikan adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi pengertian tutuk oncom. Yang kedua, untuk mengidentifikasi sejarah terciptanya tutuk oncom. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi keunikan tutuk oncom. Dan yang keempat, untuk mengidentifikasi kaitan tutuk oncom dengan simbol budaya. Mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya, metodologi penelitian yang saya pakai ada 2 jenis. Yang pertama ada kualitatif, saya melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait, khususnya keluarga saya, karena keluarga saya merupakan warga asli dengan darah asli Sunda, maka dari itu saya melakukan pewawancaraan kepada mereka. Dan yang kedua, saya melakukan tinjauan pustaka. Tanpa berlama-lama, kita masuk pada poin pertama, yaitu apa itu tutuk oncom? Jadi, tutuk oncom merupakan kuliner khas Tasikmalaya di Jawa Barat yang terdiri dari nasi dan juga olahan oncom yang merupakan makanan fermentasi dari ampas tahu dengan bumbu kencur yang menjadi ciri khasnya. Jadi, secara umum jika kita mempadu-padankan, tutuk itu artinya dihaluskan dan oncom merupakan makanan fermentasi dari ampas tahu. Nah, kepada poin yang kedua yaitu sejarah singkat tutuk oncom. Yang pertama, akibat adanya kesulitan ekonomi karena kesulitan pangan di tahun 1930 sampai 1970 untuk kalangan bawah. Maka dari itu kalangan bawah memiliki cara-cara yang kreatif dan kritis untuk menciptakan alternatif protein hewani yang baru. Maka dari itu mereka menciptakan oncom sebagai pengganti protein hewani yang berasal dari ampas tahu. Selain itu, kejadian ini atau pembuatan tutuk oncom ini merupakan melambangkan kesederhanaan, kearifan lokal, dan juga semangat gotong royong masyarakat suku Sunda pada kala itu. Maaf. Dan untuk poin yang ketiga yaitu keunikan tutuk oncom dibandingkan dengan makanan kuliner khas daerah lain. Yang pertama yaitu ada di ragam lauk. Kenapa sih ragam lauk?
Karena nasi tutuk oncom dapat dipadupadankan dengan banyak sekali ragam lauk yang ada di Indonesia khususnya. Jadi menurut saya, nasi tutuk oncom merupakan salah satu makanan di zona nyaman yang merupakan makanan yang dapat dipadupadankan dengan seluruh makanan yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu penyajiannya yang autentik. Pada aslinya, nasi tutuk oncom sendiri dibuat atau disajikan dengan sebuah mangkok yang dimana mangkok tersebut akan mencetak nasinya menjadi bentuk bulat dan juga nantinya dibungkus menggunakan daun pisang. Dan yang ketiga itu tahan lama. Karena tutuk oncom ini berasal dari oncom yang merupakan hasil fermentasi dari ampas tahu, maka oncom adalah sumber protein nabati yang kaya akan serat, vitamin B kompleks, serta dapat kita ganti atau sebagai pengganti dari protein hewani. Dan untuk poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu kaitan tutuk oncom dengan simbol budaya. Jadi, makanan yang berasal dari bahan baku yang sederhana ini dapat diolah menjadi suatu hal yang baru di tengah keterbatasan. Sehingga hal tersebut atau kejadian atau keadaan keterbatasan tersebut membuat pada umumnya kebiasaan menyantap tutuk oncom atau TO dilakukan secara bersama sehingga melambangkan kebersamaan dan juga kekeluargaan. Dan yang ketiga yaitu sebagai simbol identitas budaya suku Sunda khususnya yang menonjolkan kesederhanaan, rasa syukur, dan juga rasa kekeluargaan. Nah, untuk sesi tanya jawab, saya kira saya akan membukanya di kolom komentar saja. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan hal yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, boleh teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Kita masuk di sesi terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari presentasi kali ini yaitu tutuk oncom adalah makanan khas Jawa Barat khususnya daerah Tasikmalaya yang berbahan dasar oncom. Makanan ini tercipta karena adanya kesulitan ekonomi sehingga terjadi kesulitan pangan. Tutuk oncom secara garis besar juga bersinggungan dengan budaya Sunda yang mengedepankan kebersamaan dan juga kekeluargaan. Dan untuk saran saya sendiri terhadap sajian atau makanan tradisional tutuk oncom sendiri, yang pertama yaitu saya ingin mencoba untuk menyarankan untuk mengembangkan tutuk oncom agar dikenal masyarakat luar Jawa Barat. Yang mungkin kita bisa memperkenalkannya melalui inovasi-inovasi lain sehingga dapat dikenal di luar Jawa Barat, khususnya di Jawa Tengah, Jakarta, dan Jawa Timur. Dan yang kedua itu pelestarian makanan agar tidak hilang di tengah arus globalisasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan apabila ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.